Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devita Ramadhani dan Kuryatun Muslio akan mempresentasikan materi akuntansi di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1642. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Paicao. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Nah, hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu mengenai kerangka institusional dan legislatif, pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Commercial Code 1847 ini mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum. Kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Nah, pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Yang pertama, pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan di Indonesia pengungkapan diatur oleh berbagai lembaga. Nah, lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia ada Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bapepam. Kemudian kualitas pelaporan keuangan dan transparansinya. Nah, peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Beberapa penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Clark and Diga pada 1998. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang berakhir 1994 hanya sebesar 55% saja dari total item disclosure. PricewaterhouseCoopers 1999 melakukan survei terhadap investor institusi yang tertinggal di Singapura. Nah, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking rendah, yaitu antara 12 negara di Asia Australia. Perkembangan organisasi profesi akuntansi sampai tahun 1950-an di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Nah, munculnya Undang-Undang Nomor 34 ini tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntansi yang berasal dari universitas lokal. Nah, tujuannya itu didirikan IAI ini untuk mempromosikan status profesi akuntansi, nah, mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan. Selama tahun 1960-an, menurunnya peran kegiatan keuangan mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi, dan kondisi ini berpengaruh pada pengembangan profesi akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1973, IAI membentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Baktiar 2001, YPIAI didirikan pada tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan. Kemajuan selanjutnya dapat dilihat pada tahun 1990-an, di mana ketika Bank Dunia mensponsori proyek pengembangan akuntan. Lalu tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yang membahas isu berkaitan dengan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru. Nah, dalam draft ini disebutkan bahwa tujuan dibentuknya UU Akuntan Publik adalah yang pertama, melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan publik. Selanjutnya ada struktur organisasi IAI. IAI memiliki 4 kompartemen dan 2 dewan. Direktur eksekutif memimpin 30 staf full-time. 4 kompartemen tersebut adalah kompartemen akuntan akademisi, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan sektor publik. Aktivitas IAI mulai dari penentuan standar dengan lobi politik. IAI mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi, standar auditing, standar atestasi, standar penjaminan, dan standar jasa konsultasi. IAI juga menyelenggarakan training.
IAI juga menyelenggarakan USAP bagi akuntan yang berkeinginan memiliki gelar BAP, melakukan publikasi kegiatan dan hasil penelitian bidang akuntansi. Keanggotaan IAI dan afiliasi. Keanggotaan IAI dapat dikelompokkan menjadi 3, anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Dari kegiatan afiliasi, IAI sudah menjalin hubungan kerjasama dengan dunia, namun pada tahun 1999, karena alasan keterbatasan dana, IAI mengundurkan diri dari keanggotaan CAPA. Standar Akuntansi Indonesia. Evolusi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Sebelum tahun 1972, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya menghendaki adanya sistem pembukuan yang cukup. Tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Pada 1973, IAI membentuk Komite Ad Hoc untuk mengembangkan prinsip akuntansi Indonesia. Desember 1973, IAI mengadopsi rekomendasi yang diberikan komite tersebut dan mengeluarkan prinsip akuntansi Indonesia. IAI membentuk KPAI pada tahun 1974. Untuk merespon reformasi ekonomi dan deregulasi pasar pada tahun 1984, KPAI mengeluarkan prinsip akuntansi yang telah direvisi yang diberi nama PAI. Pada tahun 1994, IAI mengadopsi Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement oleh IASC. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Tahun 1994, KPAI berubah menjadi KSAK. Tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah menjadi lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Pertama, dibentuk DSAK untuk menggantikan KSAK. Yang kedua, 3 staf full-time diangkat untuk mendukung aktivitas DSAK. Yang ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memilih isu akuntansi. Pada tahun 1998, IAI membentuk DKSAK yang bertugas memberikan saran kepada DSAK tentang isu akuntansi yang harus ditangani. Penyusunan standar akuntansi. Menurut aturan yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap berikut ini. Yang pertama, issue identification. Yang kedua, preliminary consideration. Yang ketiga, preparation of accounting discussion paper. Yang keempat, preparation of ex post draft. Yang kelima, public of ED, public hearing, PSAK preparation, approval, dan promulgation. Selanjutnya, periode sebelum Kongres 8. Organisasi dan dana anggota Komite SAK terdiri dari 17 orang. Dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Dana yang digunakan dari sumbangan kerjasama dengan organisasi pemerintah, perusahaan, dan proyek Bank Dunia digunakan untuk akomodasi tempat rapat dan public hearing. Due process procedures. Penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK. Ex post draft yang telah disetujui oleh quorum anggota diperbanyak dan disebarkan ke publik sebulan sebelum diadakan public hearing. Periode setelah Kongres 8. Organisasi dan dana. Komite lebih menjadi kecil menjadi 7 atau 89 orang. Ketua dan anggota komite SAK harus dibebaskan dari usaha mencari dana penyusunan standar akuntansi keuangan. Tim teknis membuat anggaran biaya komite setiap tahun. Pengurus pusat dengan bantuan advisory council menggunakan tanggung jawab untuk menyediakan dana yang dianggarkannya telah disetujui bersama antara pengurus pusat, advisory council, dan komite SAK. Due process procedures.
SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam due process. Masa komentar diperpanjang dari 1 bulan menjadi 6 bulan. Kesempatan untuk memberikan testimoni pada public hearing secara bertahap harus diubah menjadi hanya untuk publik yang telah memberikan komentar tertulis. Sekian